Perubahan pelatih di timnas Indonesia memang menyakitkan, apalagi saat sosok seperti STY yang sudah sangat dicintai penggemar harus meninggalkan kursi kepelatihan. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Erick Thohir di wawancaranya dengan Liputan 6, kita mulai bisa memahami alasan, dan inilah kenapa kita juga harus bisa move on untuk terus mendukung timnas Indonesia, termasuk Patrick Kluivert yang kini resmi menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Sosok yang mungkin lebih sering mendapatkan komen negatif dari para penggemar timnas, yang menurut kita itu terjadi karena sentimen negatif akibat pemecatan Coach Shin. Namun perlu diingat, di tengah beberapa hal negatif soal Patrick yang disampaikan, pelatih ini juga punya beberapa hal yang bisa memberikan dampak positif untuk timnas. Mulai dari pemimpin di ruang ganti, hingga para pemain diaspora yang semakin tertarik untuk gabung timnas Indonesia. Mari kita bahas selengkapnya. Harapan di tengah sentimen negatif, mungkin itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan kondisi yang dialami Patrick Kluivert saat ini. Sejak diumumkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia, legenda timnas Belanda itu memang menghadapi berbagai opini yang kebanyakan negatif. Banyak yang masih terjebak dalam nostalgia era STY, sehingga Kluivert dianggap sebagai pelatih gagal. Bahkan ada hashtag Kluivert out sempat menjadi trending topik di platform X, padahal sang pelatih belum pernah menangani timnas. Ketika dia mendapatkan banyak sekali komentar negatif meski ia belum menangani timnas sama sekali. Tapi di balik sentimen negatif itu, sebenarnya Kluivert juga membawa sejumlah kelebihan yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah kemampuannya sebagai pemimpin di ruang ganti dan daya tarik yang ia bawa untuk para pemain diaspora atau para pemain keturunan. Bagi yang belum mengetahui apa itu alasan PSSI melepas Sintayong dan pada akhirnya merekrut Kluivert, di video interview Erick Thohir bersama Liputan 6, kalian bisa mengetahui beberapa poin penting di dalamnya. Pertama, soal alasan melepas Sintayong. Dari penjelasan Pak Erick Thohir, kita menangkapnya belum mampu memenangkan ruang ganti dan yang diisi oleh para pemain kelas Eropa. Maksudnya adalah keretakan di ruang ganti, di mana itu dibuktikan dengan Erick Thohir coba menyatukan kembali ruang ganti timnas usai laga kontra Jepang. Karena menurut Erick Thohir, kalau tidak bisa disatukan akan bahaya di laga selanjutnya. Sementara soal alasan memilih Patrick, tak seperti banyak media yang menggoreng atau menyebut Patrick itu hanya dipilih dari 3 kandidat. Pak Erick menjelaskan jika kandidatnya sebenarnya banyak, awalnya ada 15, dan disortir yang sesuai dengan keinginan. Hingga pada akhirnya muncullah nama Patrick Kluivert yang dipilih. Dan perlu dicatat, Patrick tidak sendiri karena ia dibantu dengan 2 asisten pelatih. Dan alasan selanjutnya soal kenapa Patrick, menurut Pak Erick, ia mencari pelatih yang memenangkan ruang ganti. Kepemimpinan Patrick sendiri nampaknya sudah dinanti oleh para pemain ketika beberapa pemain timnas nampak langsung menyambutnya dengan memberikan komentar pada postingan official timnas. Soal diumumkannya Patrick Kluivert, tak terkecuali sosok Messi Legers, pemain yang jarang aktif di medsos ini nampak menuliskan pesan "See you soon" atau "Sampai jumpa". Dan mungkin inilah yang dicari PSSI. Dan kita mulai pahami kenapa pada akhirnya memilih Patrick dan asistennya jadi pelatih timnas. Pak Erick Thohir jelas ingin bahwa timnas dipimpin oleh sosok yang memenangkan ruang ganti. Pemain diaspora mulai melirik timnas Indonesia. Dengan nama besar yang dimiliki Patrick Kluivert sebagai legenda hidup timnas Belanda, bergabungnya sang pelatih ke timnas Indonesia sendiri langsung membawa dampak signifikan. Banyak pemain keturunan yang mulai melihat timnas Indonesia sebagai proyek yang lebih menarik. Dan itu kenapa makin banyak bintang grade A yang diperkirakan siap untuk bergabung untuk timnas Indonesia. Ada Jairo Redwood, gelandang box-to-box yang kini bermain untuk Royal Antwerp itu. Bahkan dijelaskan oleh Erick Thohir sudah di-approach dan harapannya bulan Maret bisa menjalani pertandingan untuk timnas. Selain Jairo yang memasuki proses naturalisasi, selanjutnya ada Pascal Struijk. Pascal pernah dipanggil oleh timnas Belanda tetapi belum melakukan debut di level senior. Oleh karena itu, Struijk masih memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia.
Mantan anggota EXO PSSI Hassani Abdul Ghani pernah menyebut bahwa Strijk masih berharap dipanggil Belanda. Tapi situasinya bisa berubah seperti halnya kasus Messil Girls. Kemudian ada Ryan Flamingo. Pemain ini memiliki opsi untuk membela 3 negara: Indonesia, Belanda, dan Suriname. Dan saat ini dia belum menentukan pilihannya. Flamingo adalah pemain muda yang memiliki karir cemerlang di PSV Eindhoven. Ia bahkan tampil reguler di Liga Champions. Selain itu ada Michel Bakker, pemain yang memiliki rekam jejak yang luar biasa, pernah membela PSG dan Bayer Leverkusen. Pada musim lalu, Bakker membantu Atalanta meraih gelar Liga Eropa. Tapi proses naturalisasi Bakker masih terkendala dokumen yang sesuai dengan aturan FIFA. Kalau kata Erick Thohir akan sulit, tapi PSSI akan mengusahakannya. Tentu sejatinya masih ada lebih banyak seperti Jadon Oosterwolde dan Miliano Jonathan dari FC Utrecht, dan kita akan lihat impact dari Patrick Kluivert. Karena selain menangani timnas, Patrick memang diharapkan oleh PSSI untuk membantu Indonesia melobi para pemain keturunan di Belanda.